Di balik tembok megah rumah seorang pengusaha kaya, tersimpan kisah pilu seorang gadis sederhana bernama Sari. Ia hanya ingin bekerja mencari nafkah. Namun takdir justru menjerumuskannya ke dalam ikatan terlarang. Diam-diam, ia dinikahkan siri oleh anak majikannya demi memenuhi keinginan sepihak. Sebuah keputusan yang mengubah hidupnya menjadi lautan air mata. Penuh luka batin, pengkhianatan, dan rahasia yang mengancam segalanya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah yang penuh air mata ini, izinkan saya mengajak kalian untuk mendukung perjalanan channel ini dengan cara sederhana. Tulis nama kota asal kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan semakin dekat seperti keluarga. Dukungan kecil dari kalian akan sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Kisah ini dimulai dari seorang gadis bernama Sari, yang bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga berada. Ia dikenal rajin, sopan, dan selalu menjaga tutur kata. Pernah terbayang dalam pikirannya bahwa langkah sederhana untuk mencari nafkah justru menyeretnya ke jalan penuh duri. Semuanya berawal dari pandangan seorang anak majikan yang melihatnya bukan sekadar pekerja. Pandangan itu perlahan berubah menjadi keinginan yang melampaui batas. Dari situlah hidup Sari mulai terjerat dalam pusaran persoalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari pertama Sari bekerja di rumah itu berjalan biasa saja. Ia membantu di dapur, membersihkan kamar, mencuci pakaian, hingga menjaga anak-anak kecil majikannya. Walau tubuh lelah, ia selalu menyelesaikan semua dengan senyum. Baginya, bisa bekerja di rumah megah itu sudah lebih dari cukup untuk membantu keluarga di kampung. Namun, di balik kesibukan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah, sesuatu yang membuat Sari tidak tenang. Arman, putra majikan yang sudah beranjak dewasa, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Awalnya ia hanya sering menyapa, sekadar menanyakan kabar, atau memuji masakan yang dibuat Sari. Gadis itu menganggapnya wajar, sampai akhirnya Arman semakin sering mencari alasan untuk berada di dekatnya. Jika Sari sedang mencuci piring, Arman berdiri di dapur. Jika Sari sedang menjemur pakaian, Arman sengaja melewati halaman. Tatapannya selalu mengikuti, seolah tak ingin melepaskan pandangan dari wajah sederhana itu. Lambat laun, perhatian itu membuat Sari merasa risih. Ada batas yang seharusnya tidak dilanggar. Tapi Arman seakan mengabaikan semua itu. Malam hari ketika rumah mulai sepi, Arman mengetuk pintu kamarnya hanya untuk berbicara tanpa alasan jelas. Ia sering bertanya, "Kenapa kamu selalu menunduk kalau bicara sama aku? Apa kamu takut?" Pertanyaan yang terdengar ringan. Namun bagi Sari justru seperti jeratan halus yang membuatnya semakin sulit bernapas. Sari mencoba menjaga jarak, tetapi situasi rumah membuatnya tak berdaya. Ia hanyalah seorang pekerja, sementara Arman adalah anak majikan yang punya kuasa penuh. Menolak terlalu keras bisa berujung fatal bagi pekerjaannya. Ia hanya bisa menghindar sebisa mungkin. Namun semakin menghindar justru semakin keras Arman mendekat. Puncaknya terjadi ketika Arman dengan gamblang mengutarakan niatnya. Ia ingin menikahi Sari, bukan dengan restu keluarga, bukan dengan pesta meriah, melainkan pernikahan siri yang hanya diketahui oleh mereka berdua dan seorang penghulu. Saat mendengar itu, tubuh Sari langsung lemas. Bagaimana mungkin seorang gadis sederhana bisa menolak permintaan dari anak majikan yang begitu berkuasa? Malam itu, Sari menangis sendirian. Air matanya membasahi bantal tipis, memikirkan masa depan yang seakan direbut darinya. Ia tahu bahwa menerima pernikahan itu sama saja menyerahkan seluruh hidupnya pada Arman, tanpa kepastian dan tanpa perlindungan hukum. Namun menolak pun ia tak punya keberanian. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan, ditambah ancaman halus dari Arman bahwa ia akan menanggung akibatnya jika tidak patuh, membuat Sari tersudut. Akhirnya, dengan hati yang hancur, Sari pasrah. Ia menerima tawaran itu, bukan karena cinta, melainkan karena rasa takut. Tak ada keluarga yang mendampingi. Tak ada sahabat yang bisa dimintai pendapat. Hanya dirinya seorang yang harus menelan kenyataan pahit, bahwa hidupnya kini tersandera oleh keinginan orang lain. Sejak saat itu, dunia Sari tak lagi sama. Setiap langkah terasa berat. Setiap tarikan napas seakan membawa beban baru. Ia telah masuk ke dalam ikatan yang tidak ia inginkan. Pernikahan tanpa cinta, tanpa restu, dan tanpa masa depan yang jelas. Hanya ada pasrah dan doa dalam hatinya. Berharap suatu hari nanti ada jalan keluar dari jerat yang menyesakkan dada. Hari itu menjadi titik awal yang mengubah segalanya. Tanpa gaun pengantin, tanpa keramaian,
Hanya ada sebuah ruangan sempit, lampu redup, serta wajah Sari yang pucat. Di hadapannya, seorang penghulu duduk dengan suara bergetar membaca ijab kabul. Arman duduk tegap, penuh keyakinan, seakan inilah momen yang ditunggunya. Sedangkan Sari hanya menunduk, tangan gemetar, bibir keluh, dan hati berteriak ingin lari. Namun tak ada jalan keluar. Semua berlangsung begitu cepat. Dan dalam sekejap, status hidupnya berubah. Bagi dunia luar, ia tetaplah seorang pembantu. Tetapi, di balik pintu tertutup, ia kini adalah seorang istri siri. Ikatan yang seharusnya suci, terasa seperti rantai yang membelenggunya. Tidak ada senyum bahagia, tidak ada rasa lega. Yang ada hanyalah keheningan, mencekam, dan dada yang semakin sesak. Sari menelan air matanya sendiri, menyadari bahwa pernikahan itu bukan pilihan, melainkan paksaan. Arman mencoba menenangkan dengan janji-janji manis. Kamu tenang saja. Aku akan menjaga kamu. Tak seorang pun akan tahu. Ini rahasia kita berdua. Ucapannya terdengar meyakinkan. Seakan ia adalah pelindung sejati. Namun jauh di lubuk hati, Sari merasa kalimat itu hanyalah penjara baru. Rahasia besar yang harus ia pikul. Meski batinnya terus menolak, malam pertama setelah pernikahan itu bukan malam yang indah. Sari duduk termenung di tepi ranjang kecil, menatap kosong ke arah dinding. Air mata mengalir deras, tanpa bisa ia tahan. Di luar kamar, dunia berjalan biasa. Suara tawa anak-anak majikan, bunyi televisi di ruang tamu, serta langkah sibuk sang ibu rumah tangga. Tak seorang pun tahu bahwa di dalam kamar sempit itu, seorang gadis sedang patah berkeping-keping. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Sari tetap bekerja seperti biasa, membersihkan rumah, memasak, dan melayani keluarga. Namun, di balik itu semua, ia harus menanggung peran ganda yang menyesakkan, sebagai pekerja, dan sebagai istri tersembunyi. Arman memperlakukannya berbeda saat sendirian. Kadang ia bersikap lembut, memberi perhatian lebih. Namun di saat lain ia menuntut agar Sari menuruti semua keinginannya tanpa banyak bicara. Ada kalanya Sari ingin menolak, ingin berteriak bahwa ia bukan boneka. Tapi tatapan tajam Arman selalu membuatnya urung. Kamu sudah jadi milikku. Kamu harus taat. Begitu kata-kata yang sering ia dengar. Setiap kali mendengar itu, hati Sari seperti diiris. Pernikahan yang seharusnya dibangun atas dasar cinta dan keikhlasan, justru berubah menjadi alat penguasaan yang mematikan jiwanya sedikit demi sedikit. Sari mulai kehilangan dirinya. Ia jarang tertawa, jarang bersuara, dan lebih banyak mengurung. Perasaan, malam-malamnya selalu diwarnai tangis tanpa suara. Hanya ditemani bantal tipis yang basah oleh air mata. Di dalam doa, ia memohon agar Tuhan segera membebaskannya, entah bagaimana caranya. Namun setiap pagi, ia harus bangun kembali, tersenyum palsu, seolah tidak ada apa-apa di hadapan keluarga majikan. Janji yang diberikan Arman semakin terasa palsu. Ia bilang akan melindungi, tapi justru membuat Sari terjebak dalam bayang-bayang gelap. Ia bilang tidak akan membiarkan siapapun tahu. Namun sikapnya yang semakin berani mendekati Sari di hadapan orang lain, justru menimbulkan kecurigaan. Setiap kali tatapan keluarga tertuju padanya, jantung Sari berdegup kencang, takut rahasia itu terbongkar. Namun, seberapapun ia berusaha menyembunyikan, hidup tidak bisa selamanya bersembunyi. Perlahan, ketegangan itu membangun bara yang siap menyala kapan saja. Dan Sari hanya bisa bersiap menghadapi badai besar yang kian mendekat. Meski dirinya sendiri sudah hampir tak punya tenaga untuk bertahan, hari-hari setelah akad itu menjadi babak baru dalam hidup Sari. Di mata dunia, ia tetap seorang pekerja rumah tangga yang menjalani rutinitasnya, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, hingga mencuci tumpukan pakaian. Namun di balik semua itu, ia menyandang status tersembunyi sebagai istri siri, anak majikan. Sebuah peran yang tak pernah ia dambakan. Peran yang membuatnya harus hidup di dua dunia berbeda. Saat bersama keluarga majikan, Sari harus berlaku seperti biasa, rendah hati, patuh, dan menjaga jarak. Tapi ketika berada di hadapan Arman, dirinya dipaksa berubah. Arman menuntut peran istri, menuntut kepatuhan tanpa syarat. Seakan semua waktu dan tubuh Sari hanyalah miliknya. Perubahan peran itu menggerogoti batinnya sedikit demi sedikit. Ia merasa seperti bunga indah yang ditempatkan dalam kandang besi. Dipandang, dipuji, namun kehilangan kebebasan untuk tumbuh. Di ruang sempit kamarnya, Sari sering menatap cermin, usang sambil bertanya pada diri sendiri. Siapakah dirinya kini? Apakah ia masih gadis desa yang dulu penuh harapan?
Ataukah ia hanya bayangan dari kehendak orang lain? Setiap kali ia mencoba menemukan jawabannya, yang ia lihat hanyalah sepasang mata sembab karena terlalu sering menangis diam-diam, Arman. Di sisi lain, semakin menunjukkan sifat aslinya, ia tidak lagi sekadar memberi perhatian melainkan juga menuntut ketaatan. Kamu sekarang milikku, jangan pernah mencoba menolak. Begitu kalimat yang sering ia lontarkan. Kata-kata itu menancap tajam, menutup setiap pintu kebebasan yang mungkin masih tersisa. Sari hanya bisa menunduk, berusaha menyembunyikan gejolak dalam dadanya. Ada malam-malam ketika Sari berdoa panjang, berharap Tuhan segera memberinya jalan keluar. Ia merasa semakin hari, hidupnya kian berat. Beban itu tidak hanya datang dari Arman, tetapi juga dari ketakutan yang terus menghantui. Bagaimana jika keluarga besar mengetahui rahasia ini? Bagaimana jika orang tua majikan menganggap dirinya sebagai perusak rumah tangga? Pikiran-pikiran itu menghantamnya tanpa henti, membuat tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak. Namun, bukan hanya rasa takut yang menghantui, rasa cemburu dan sakit hati mulai muncul ketika Arman tetap hidup bebas di hadapan keluarga, tertawa, bersenda gurau, dan bahkan dekat dengan perempuan lain, seakan tidak terjadi apa-apa. Sedangkan Sari hanya bisa menyaksikan dari jauh, tanpa suara, karena ia hanyalah istri yang tak diakui. Luka itu semakin dalam, seolah menegaskan bahwa dirinya hanyalah pelengkap rahasia yang bisa dibuang kapan saja. Setiap kali ia melihat Arman berjalan bersama keluarga, hatinya terasa tertusuk. Ia ingin marah, ingin berteriak bahwa ia juga punya hak, tetapi siapa yang akan mendengarkan? Statusnya tidak pernah diakui, suaranya tidak pernah dianggap. Ia hanya bisa meredam semua rasa itu, menelannya bersama air mata yang tak henti mengalir di setiap malam sunyi. Pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjelma penjara. Hari-hari terasa panjang, menit demi menit seperti rantai yang membelenggu. Sari merasa kehilangan dirinya, kehilangan kebebasan, bahkan kehilangan hak untuk bermimpi. Yang tersisa hanyalah pasrah, seolah hidupnya sudah digariskan untuk terus berjalan dalam beang-beang tanpa cahaya. Namun, di balik keterpurukan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam hati Sari. Sebuah kesadaran bahwa dirinya tidak bisa selamanya bertahan dalam kandang ini. Perasaan itu masih samar, masih rapuh, tapi cukup untuk membuatnya terus berdoa. Ia mulai sadar bahwa rahasia kelam yang disembunyikan terlalu lama pasti suatu saat akan terbongkar. Dan ketika saat itu tiba, ia tidak tahu apakah ia akan hancur sepenuhnya atau justru menemukan jalan keluar menuju kebebasan. Rahasia, betapapun rapi disembunyikan, pada akhirnya akan mencari jalan untuk keluar. Begitulah yang terjadi pada Sari. Meski ia berusaha keras menutupi statusnya, tanda-tanda kecil mulai tercium oleh orang-orang di rumah itu. Pandangan Arman yang terlalu intens, kebiasaannya muncul tiba-tiba saat Sari bekerja, hingga caranya melindungi Sari dari teguran kecil ibunya. Semua itu membuat keluarga curiga. Puncaknya terjadi suatu sore ketika salah satu saudara Arman, yaitu Dina, tanpa sengaja memergoki mereka sedang berbicara dengan jarak terlalu dekat di dapur. Meski percakapan itu singkat, mata tajam Dina menangkap sesuatu yang janggal. Sejak hari itu, kecurigaan Dina berubah menjadi pengawasan diam-diam. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Sari dan Arman, hingga akhirnya menemukan potongan kebenaran. Yang mengejutkan, pernikahan siri yang disembunyikan. Berita itu menyebar seperti api menyambar jerami kering. Rumah yang biasanya ramai dengan tawa mendadak berubah tegang. Suara bentakan terdengar dari ruang tamu. Nama Sari disebut dengan nada marah, dan tatapan penuh kecurigaan mulai menghujani dirinya. Arman berusaha menenangkan keadaan, namun suaranya kalah oleh amarah ayah dan ibunya yang merasa dipermalukan. Sari menjadi sasaran utama kemarahan. Ia dituduh sebagai penggoda, perusak keluarga, bahkan dianggap berani melangkahi batas sebagai seorang pembantu. Kata-kata tajam itu menusuk hati lebih dalam daripada pisau. Padahal ia tahu, dirinya hanyalah korban dari keinginan sepihak. Ayah tidak pernah meminta, tidak pernah berencana, apalagi berniat merusak kehormatan keluarga besar itu. Namun siapa yang mau mendengar pembelaannya? Suaranya tenggelam oleh tuduhan yang terus dilontarkan. Air matanya jatuh deras, membasahi lantai. Dingin tempat ia berdiri dengan tubuh gemetar. Setiap kata makian membuat kepalanya semakin pusing, dadanya semakin sesak. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan kebenaran, tetapi ketakutannya menahan semua itu. Arman sempat berusaha menanggung kesalahan. Ia berkata bahwa semua terjadi karena keinginannya sendiri, bahwa Sari tidak bersalah.
Namun justru pengakuan itu semakin mempermalukan keluarganya. Ayah Arman membentak keras, menyebut pernikahan siri itu sebagai noda besar yang harus segera dihapus. Bagi mereka, harga diri dan nama baik jauh lebih penting daripada air mata seorang gadis kecil yang hancur di hadapan mereka. Sejak saat itu, kehidupan Sari semakin berat. Tatapan penghinaan datang dari setiap sudut rumah. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai pekerja, melainkan sebagai duri dalam daging. Semua yang ia lakukan salah, semua ucapannya dipelintir. Seolah-olah ia bukan manusia, hanya bayangan hina yang tidak pantas berada di sana. Di kamar sempitnya, Sari kembali menangis. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Ia sadar bahwa rahasia yang dulu dijanjikan akan aman, ternyata hanya membawa kit. Semua janji manis Arman runtuh, bersama kenyataan pahit yang kini menelannya bulat-bulat. Ia mulai menyadari, tidak ada perlindungan yang benar-benar nyata untuknya. Yang tersisa hanyalah luka, penghinaan, dan rasa kehilangan yang mendalam. Namun badai ini belum berakhir. Amarah keluarga Arman tidak hanya berhenti pada teriakan. Mereka mulai merencanakan sesuatu yang lebih keras, memutus ikatan itu secepat mungkin. Dan ketika keputusan itu diumumkan, hidup Sari benar-benar jatuh ke jurang paling kelam yang pernah ia bayangkan. Keputusan itu datang tanpa ruang untuk bicara. Malam itu, setelah pertengkaran hebat, keluarga Arman berkumpul di ruang tamu. Wajah mereka penuh amarah. Suara lantang terdengar memutuskan sesuatu yang menghancurkan hidup Sari dalam sekejap. Pernikahan siri itu harus diputuskan. Ikatan yang dulu diikrarkan di hadapan penghulu, kini dianggap noda. Aib yang mencoreng martabat keluarga. Arman mencoba membela, suaranya meninggi, menentang orang tuanya. Aku mencintainya, aku yang memilihnya. Namun kalimat itu justru membuat situasi semakin panas. Ayahnya berdiri, menatap dengan sorot tajam, lalu berucap dingin. Tidak ada cinta yang mengorbankan kehormatan keluarga. Hentikan semua ini, atau kau akan kehilangan segalanya. Sari hanya bisa berdiri terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Telinganya berdenging mendengar keputusan yang begitu kejam. Ia ingin berkata bahwa dirinya tak pernah menginginkan semua ini, bahwa ia hanya terjebak dalam pusaran keinginan Arman. Namun bibirnya keluh, suaranya seolah tercekik di tenggorokan. Di hadapan keluarga itu, ia hanyalah sosok kecil yang tak berhak bersuara. Beberapa hari kemudian, keputusan itu benar-benar dilaks. Arman dipaksa mengakhiri hubungan itu. Tak ada perpisahan manis, tak ada maaf, hanya tatapan sayu yang dilemparkan Arman pada Sari, sebelum akhirnya ia pergi meninggalkannya seorang diri. Sari merasa tubuhnya runtuh, seperti bumi di bawahnya retak, dan menelannya hidap-hidap. Yang lebih menyakitkan, Sari kemudian diusir dari rumah itu. Tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, tidak pula diberi penghormatan atas kerja kerasnya selama ini. Ia dipaksa pergi dengan hanya membawa pakaian seadanya, tanpa bekal, tanpa tujuan. Hujan turun deras malam itu, seakan langit ikut menangisi penderitaan yang menimpa dirinya. Sari berjalan menyusuri jalanan kota dengan langkah gontai. Setiap tetes air hujan yang membasahi tubuhnya, seperti mengingatkan bahwa hidupnya kini benar-benar kosong. Ia tidak lagi punya rumah untuk ditinggali, tidak punya orang untuk melindungi. Bahkan status istri yang sempat ia sandang, kini hilang seolah tak pernah ada. Namun di tengah kepedihan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Kesadaran bahwa ia harus bertahan. Sari mulai bekerja kembali di tempat lain, menerima pekerjaan apapun yang bisa menyambung hidup. Meski tubuhnya lelah, meski hatinya hancur, ia memaksa dirinya untuk tetap melangkah. Karena ia tahu, jika ia berhenti, maka hidupnya benar-benar akan berakhir. Malam-malam sunyi, masih diwarnai tangis. Ia merindukan kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan. Ia teringat pada janji-janji Arman, yang kini hanya tinggal bayangan. Namun setiap kali ia melihat dirinya di cermin, ia mencoba meyakinkan hati. Aku masih ada. Aku masih bisa berdiri. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk membuatnya bangkit dari keputusasaan. Meski kehilangan begitu banyak Sari perlahan menerima bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdir. Ia tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi ia bisa memilih untuk tidak terus tenggelam di dalamnya. Dari rasa sakit yang mendalam, ia belajar tentang arti bertahan. Dan dari penghinaan yang pernah ia alami, ia menemukan arti harga diri. Sari tahu, luka ini tidak akan hilang dalam semalam. Namun ia juga tahu, setiap langkah kecil yang ia ambil menuju masa depan adalah bentuk perlawanan terhadap nasib. Ia mungkin telah kehilangan cinta, kehilangan tempat tinggal,
bahkan kehilangan harapan sesaat. Tapi ia tidak kehilangan keberanian, dan itulah yang kini menjadi kekuatan terbesarnya. Waktu bergulir, musim berganti, dan luka di hati Sari tak kunjung sembuh sepenuhnya. Namun perlahan, ia mulai menemukan jalannya sendiri. Setelah diusir, ia menumpang di rumah seorang kerabat jauh di pinggiran kota. Dari sana, ia mencari pekerjaan baru, tidak lagi sebagai pembantu di rumah besar, melainkan sebagai penjaga toko kecil milik seorang pedagang tua yang kasihan melihat keadaannya. Hari-hari Sari kini sederhana, namun tenang. Ia tak lagi terikat pada aturan rumah megah yang penuh intrik. Ia bisa bernapas tanpa merasa diawasi, bisa berjalan tanpa dihantui. Rasa takut rahasianya terbongkar. Meski upahnya kecil, ada kebebasan yang jauh lebih berharga daripada materi. Namun, bayangan masa lalu masih sering datang menghantam. Setiap kali melihat pasangan muda berjalan bergandengan tangan di jalan, hatinya perih. Ia teringat malam itu malam, saat dirinya dipaksa menerima akad nikah tanpa cinta. Tatapan Arman, janji manis yang berubah jadi racun, serta detik ketika keluarga besar itu mengusirnya, seolah ia tak pernah berarti. Semua itu membekas seperti luka yang tak bisa dihapus. Di satu sisi, ia masih merasakan rindu. Ada bagian hatinya yang bertanya-tanya, apakah Arman benar-benar melupakannya? Apakah ia sesekali menyesal meninggalkannya begitu saja? Namun rasa rindu itu segera ia kubur dalam-dalam. Ia tahu, memelihara kenangan hanya akan menambah luka. Baginya, cinta Arman hanyalah mimpi buruk yang tak layak dihidupkan kembali. Waktu membawa kabar baru. Dari bisik-bisik tetangga, Sari mendengar bahwa Arman akhirnya menikah secara resmi dengan pilihan keluarganya. Pernikahan mewah, penuh undangan, dengan senyum bahagia terpampang di wajah pengantin. Berita itu menghantam Sari seperti badai. Ia hanya bisa duduk termangu di sudut kamarnya, menahan tangis yang kembali pecah. Saat itu ia benar-benar merasa seolah namanya sudah dihapus dari buku kehidupan Arman. Terkubur dalam-dalum tanpa pernah diakui, namun berbeda dengan masa lalu. Kali ini Sari tidak lagi runtuh. Tangis itu memang mengalir, tapi setelahnya ia mengusap wajah, menatap cermin, dan berkata pelan, "Aku masih hidup, dan hidupku tidak berhenti di sini." Kalimat itu menjadi mantra yang ia ulang setiap kali rasa sakit menyerang, sedikit demi sedikit. Sari belajar menerima. Ia mulai mengisi hari dengan hal-hal kecil yang memberi arti. Ia membantu anak-anak tetangga belajar membaca. Ia tersenyum pada pelanggan toko, dan ia menulis doa-doa kecil di buku harian yang selalu ia simpan di bawah bantal. Dari hal-hal sederhana itu, ia menemukan ketenangan yang dulu tidak pernah ia dapatkan. Malam-malamnya kini berbeda. Jika dulu ia menangis hingga tertidur, kini ia menatap langit malam dengan doa penuh harapan. Ia tidak lagi meminta agar Arman kembali, melainkan memohon agar dirinya diberi kekuatan untuk terus melangkah. Dalam kesunyian, ia merasa lebih damai. Meski luka itu tak pernah benar-benar hilang, Sari akhirnya sadar, kebebasan sejati bukanlah ketika seseorang dicintai atau diakui, melainkan ketika ia bisa menerima dirinya apa adanya, tanpa takut, tanpa bergantung pada siapapun. Ia mungkin telah menjadi korban dari keinginan sepihak. Ia mungkin pernah dipermalukan dan diusir. Namun semua itu tidak mampu menghancurkan satu hal, keberanian untuk tetap berdiri. Kisah Sari berakhir bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan pesta, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang penuh keteguhan. Di dalam sunyi, ia menemukan dirinya kembali. Dan meski dunia tidak pernah tahu betapa keras perjuangannya, Sari tahu satu hal pasti, bahwa ia tidak lagi terikat pada masa lalu. Ia bebas. Dari perjalanan panjang Sari, kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ia masuk ke dalam rumah megah dengan niat sederhana, hanya ingin mencari nafkah. Namun nasib membawanya pada pernikahan tersembunyi yang mengikat tanpa cinta. Dari sana ia mengalami tekanan, penghinaan, hingga akhirnya diusir tanpa belas kasihan. Semua itu nyaris menghancurkan hidupnya. Namun justru dari kepedihan itu, ia menemukan kekuatan baru. Sari mengajarkan bahwa harga diri jauh lebih berharga daripada janji manis yang palsu. Ia membuktikan, meski dunia merendahkan, seorang manusia tetap bisa bangkit dengan keberanian. Luka memang tidak mudah hilang, tetapi keberanian untuk melangkah membuatnya menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita mungkin pernah terjebak dalam situasi yang membuat kita merasa tidak berdaya. Namun jangan pernah menyerahkan seluruh hidup kita pada orang lain. Sebab kebahagiaan sejati lahir
ketika kita berani menghargai diri sendiri. Biarlah kisah ini menjadi pengingat. Cinta sejati tidak pernah lahir dari paksaan, dan ikatan pernikahan bukanlah permainan. Yang terpenting bukanlah seberapa keras dunia menjatuhkan kita, melainkan seberapa besar tekad kita untuk bangkit kembali. Sampai jumpa di video berikutnya.